Pembahasan Omnibus Law Ciptaker sejak awal tak pernah memperhitungkan kelompok atau penyandang disabilitas. Padahal substansi UU Ciptaker sangat berdampak terhadap kehidupan para penyandang disabilitas. Kita konfirmasi terkait hal ini dengan narasumber yang sudah bergabung siang ini lewat sambungan Zoom. Ada Irfan Ramdhani, aktivis disabilitas. Selamat siang, Mas Irfan. Selamat siang, Mas. Ya, dengan Ferdi, terima kasih sudah bergabung dengan kita siang ini. Mas Irfan, Omnibus Law ini disebut telah mengabaikan hak dan kepentingan bagi teman-teman penyandang disabilitas. Apa kemudian yang bisa Anda jelaskan soal ini? Di bagian mana yang perlu di-highlight, Mas Irfan? Di sini langsung saja ya, Mas. Ya, silakan, Mas Irfan. Kenapa saya sampai akhirnya turut ikut andil ke jalan? Karena di sini saya sudah sangat jengah dengan pemerintah. Saya tidak pernah mengikuti kegiatan demo dan atau apapun karena saya lebih fokus dari dunia kepenulisan karena saya sebagai penulis basicnya seperti itu. Jadi sebelumnya saya sudah mengikuti dari sejak awal dan ketika Omnibus Law disahkan itu sangat mengecewakan bagi saya dan teman-teman saya karena di sini sangat jelas teman-teman disabilitas sangat dikecewakan dan bahkan ini sangat benar-benar sudah darurat akal sehat menurut saya karena di sini jelas-jelas di tahun 2011 pemerintah sudah mensahkan kalimat cacat dihapuskan diganti dengan teman-teman disabilitas atau rekan-rekan disabilitas di situ. Jadi dari disabilitas itu sendiri bergeser maknanya menjadi kaum cacat atau kaum penyandang cacat itu sangat menyakitkan Mas Ferdi. Jadi perubahan kalimat diksi itulah yang membuat saya dan teman-teman disabilitas sangat kecewa karena di sini kalimat cacat itu menurut saya sangat tidak manusiawi dan tidak ada manusia cacat yang ada pemikiran yang cacat. Jadi menurut saya pemerintah saat ini sangat blunder sekali sudah membuat Omnibus Law disahkan karena teman-teman disabilitas juga sangat terpukul. Dan saya sedikit bercerita bahwa ada kalimat disabilitas saja ketika sudah disahkan masih banyak stigma kalimat cacat yang membuat teman-teman disabilitas terpuruk mentalnya. Saya ada 3 contoh. Yang pertama, saya pribadi waktu itu ingin menikah dengan salah satu perempuan dan sampai akhirnya saya gagal menikah karena salah satu dari keluarganya itu tidak percaya dengan teman-teman disabilitas. Contohnya seperti ini. Bisa apa kamu, Van? Dengan kamu yang cacat bisa menghidupkan adik saya seperti apa dengan kamu dengan memakai tongkat dengan kamu yang cacat dan sampai akhirnya kami putus bukan karena tidak cinta lagi karena dibunuhnya restu. Itu kalimat cacat seperti itu udah membuat saya terpukul dan satu orang lagi teman saya dari Makassar, salah satu teman saya di sana ada teman tunanetra dan dia sama seperti saya dan ketika dia menyukai perempuan dan sampai akhirnya dia didiskriminasi sama lingkungan sekitar dengan kalimat cacat bahwa dia tidak layak untuk menikah gitu dan menurut saya itu sangat tidak manusiawi gitu karena kami di sini sebagai hamba sebagai umat sebagai manusia dan Tuhan tidak pernah membeda-bedakan umatnya dan di situ teman saya meninggal, Mas. Meninggal. Jadi maaf, saya mempunyai teman. Nah, teman saya itu yang meninggal di Makassar dan itu karena cuma kalimat cacat dan terbawa sampai kepikiran dan sampai akhirnya meninggal. Yang terakhir teman saya di Tasikmalaya. Ada namanya Willy Pamungkas. Dia seorang disabilitas juga, dia mengalami suatu kecelakaan dan sampai akhirnya dia mengalami kecelakaan dan sampai detik ini masih pakai kursi roda. Dia bercerita sama saya dan dia didiskriminasi sama lingkungan sekitarnya cuman kayak pakai bahasa Sunda gitu, kunaon maneh cacat gitu, cuman ngomong kayak gitu aja, kenapa kamu cacat? Dan dia tidak mau keluar rumah. Itu sangat menyakitkan teman-teman disabilitas, Mas Ferry. Jadi itu sih yang saya sangat titik beratkan di sana. Artinya ada persoalan terminologi dari frasa cacat ke disabilitas yang juga saat ini tidak diakomodir begitu ya, tidak dimandatkan soal itu di dalam Undang-Undang Ciptaker yang baru begitu ya, Mas Irfan ya. Kita ingin juga mengetahui apakah kemudian Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 yang kemarin itu juga kabarnya juga tidak sinkron dan tidak harmonis dengan apa yang sekarang diusulkan dalam RUU Ciptaker. Bagaimana kemudian Anda melihat ini? Iya, Mas. Jadi sangat yang tadi Mas Ferry sudah bilang bahwa ketenaga kerjaan di Indonesia juga sangat menurut saya masih mendiskriminasi teman-teman disabilitas. Jelas. Ini 2,5% untuk disabilitas tidak layak untuk bekerja. Maksudnya
cuma mendapatkan slot 2,5% bekerja di perusahaan. Saya sampai detik ini ketika saya lulus kuliah di tahun 2014 untuk melamar pekerjaan, sampai detik ini saya selalu didiskriminasi, Mas. Dan maka dari itu saya berpikir bahwa teman-teman saya banyak yang mendukung bahwa saya dididik untuk menjadi penulis dan sampai hari saya menjadi penulis. Dan itu, Mas, jadi setiap saya di perusahaan, beberapa perusahaan besar, saya sudah sampai diwawancara, itu benar-benar kamu bisa emang dengan kondisi kamu yang pakai tongkat, dengan kondisi kamu yang cacat. Dan itu, Mas, kalimat cacat yang membuat stigma kami itu kayak seperti jauh sekali perbedaannya. Dan menurut saya ini sangat sangat tidak adil gitu, bahwa Tuhan pun tidak pernah membeda-bedakan umatnya gitu, Mas. Mas Irfan, singkat terakhir saya ingin mendapatkan konfirmasi dari Anda, kalau kemudian ada ruang diskusi dan advokasi, apa yang ingin disampaikan untuk kemudian catatan-catatan dari Anda tentang hal-hal yang berkaitan dengan teman-teman penyandang disabilitas ini dalam RUU Ciptaker? Ya, intinya sih kalau misalkan nanti saya diberikan ruang diskusi, saya ingin menyuarakan kepada teman-teman dan halayak umum dan atau pemerintah bahwa ini Cipta Kerja Cilaka ini harus dihapuskan. Karena bukan disabilitas saja, bahkan agraria, buruh, semuanya terkena dampaknya. Dan saya pun terkena dampaknya. Jadi saya masih bisa bertahan hidup. Mungkin teman-teman disabilitas yang lain, mungkin teman-teman saya yang lain, tidak mungkin, Mas. Tidak semua bisa disamaratakan. Dan saya semoga dengan adanya suara saya ini tidak akan pernah dibungkam, tidak akan pernah di-mute juga seperti yang kemarin. Okay. Bahwa Omnibus Law segera mungkin ini harus dihapuskan, Mas. Okay. Jadi ini sudah sangat darurat akal sehat dan menurut saya sudah harus dihapuskan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Irfan Ramdhani, penulis dan juga sekaligus aktivis disabilitas, sudah meluangkan waktunya dan menyampaikan suaranya siang ini kepada kita. Terima kasih Mas Irfan.